Dimulai dari perkenalan ya, nanti akan saya kembali kirimkan biodata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, anak-anak gizi semuanya. Ya. Mohon maaf, walaupun saya dosen Anda di prodi Anda ya, tetapi saya baru bisa bertatap muka langsung dengan kalian semua ini di hari ke-4 mungkin ya kita atau Anda masuk ke kuliah ini. Sedangkan di prodi lain saya sudah cukup banyak berbicara ya tentang apapun, tentang perkenalan maupun tentang materi-materi pokok dari perkuliahan kita. Oke, bisa dilihat itu tampilan saya yang pertama ya, tentang sampul dari biodata saya. Kurang lebih saya seperti itu orangnya. Ini jati diri saya. Nama saya cukup panjang ya, bersama dengan gelar akademiknya, dan saya ambil yang tengahnya untuk panggilannya biar tidak terlalu ribet ya untuk menyebutkan nama saya. Ini tempat lahir saya tahun 86, jadi masih muda juga mungkin ya. Ini alamat rumah saya di Tasikmalaya ya. Kenapa saya memposting-postingan foto-foto saya itu cukup beragam ya, karena saya harus jujur kepada Anda gitu ya tentang bagaimana karakter saya. Ini mungkin yang postingan pertama dari identitas diri saya. Saya menampilkan beberapa mungkin hobi ataupun cita-cita saya waktu masih sekolah gitu ya yang tidak tersampaikan ya. Saya sekarang juga masih menjadi pemain organ tunggal gitu ya. Kalau ada acara Agustusan gitu ya, ataupun acara-acara lainnya. Oke, tenang aja, santai ya. Kita hanya perkenalan kok. Jangan, saya melihat wajah-wajah Anda ini kayak tegang melihat saya. Kalau saya ini orangnya nggak menegangkan gitu ya. Oke, itu ya. Jadi untuk agama saya Islam, nomor HP saya yang umum gitu ya. Tapi saya untuk di grup saya punya HP khusus, punya nomor khusus ya. Karena terlalu banyak nomor kalau terlalu banyak data kalau satu nomor gitu ya. Itu HP saya yang paling mainstream ya. Kalau ini adalah alamat email saya yang di luar Unsil. Kalau untuk Google Classroom itu pakai email saya yang Unsil. Oke, itu seputar jati diri saya tentang nama dan lain-lainnya ya. Anda harus mengenal saya karena lama kita ini adalah riwayat pendidikan saya dari mulai TK ya. Bisa beserta foto-fotonya gitu ya. Kalau untuk TK saya tidak punya foto TK ya. Ada juga itu takut Anda takut Anda nggak lucu gitu ya lihat foto saya anak kecil gitu. Ini waktu saya SD tahun 98 udah burem ya pakai seragam pramuka. Ini foto saya waktu SMP kelas 3 ya tahun 2001 mau keluar sekolah SMP. Ini waktu saya SMA kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 saya ini salah satu lulusan terbaik di SMA ya. Oke, ini tahun 2004 saya menghabiskan waktu sekolah SD sampai SMA ini di kampung halaman ya, di daerah Wado, Kabupaten Sumedang. Ya. Saya baru mengenal luar Sumedang itu tahun 2004. Saya masuk jurusan PMPKN atau PKN atau PPKN di UPI Bandung. Nah, ini tahun 2004 ya. Ini adalah gambar saya waktu kuliah. Mungkin sama mungkin dengan Anda ya. Seperti halnya Anda sekarang, saya ini dulu gitu ya. Dan tahun 2008 saya lulus di UPI Bandung. Ini foto wisuda saya. Kemudian saya cukup lama juga berkelana setelah lulus kuliah. Baru saya melanjutkan studi S2 tahun 2011. Ya. Kemudian tahun 2014 sudah saya melanjutkan studi S2. Ya. Sampai akhirnya saya lulus S2 di yang bisa Anda lihat ya tentang riwayat pendidikan saya. Yang berikutnya ini adalah pengalaman pekerjaan ya. Saya pertama kali mengajar itu bekerja sebagai pengajar bimbel ya. Lulus akhir 2008, saya bisa bekerja tahun 2009 awal ya. Tapi saya hanya bertahan setahun kerja di daerah Depok ya. Jawa Barat tapi rasa DKI ya, kalau Depok itu. Rasa Jakarta. Kemudian juga saya pernah kembali ke Bandung tahun 2010. Saya ngajar di UT ya, menjadi asisten di Universitas Terbuka. Kemudian saya di CTC Telkom Bandung. Bahkan 2011 saya sempat setengah semester ini ngajar di SMK ya di
Cipta Skill Bandung. Saya tidak bertahan di SMK, nggak tahu, mungkin tidak kuat menghadapi anak-anak SMK ya. Mungkin iman saya dulu masih lemah gitu ya, sehingga saya tidak bisa lama menjadi guru SMK. Institusi Telkom ini adalah cikal bakal, ini kemudian tahun 2012 menjadi TCIS ya, Telkom University. Ini sama-sama saja sebenarnya ya, cuma ganti nama saja. Dan 2012 itu seluruh pendidikan Telkom itu menjadi Telkom University ya, di daerah Buah Batu di Dayakolot, Bandung. Dan saya memang kurang lebih 8 tahun sebelum mengenal Tasik, saya menghabiskan waktu di Bandung ya, di daerah UPI Bandung kalau tinggal, dan saya mengajar di Telkom University selama 8 tahun. Dan memang 2014 akhir pun pas Unsil penegrian saya sudah diperbantukan ke Unsil ya, untuk mengajar di Unsil di mata kuliah yang sama ya. Dan sampai sekarang saya menjadi dosen tetap di Unsil. Jadi memang saya di mana tinggalnya ya, saya di Unsil ya, sebagai dosen Unsil. Kemudian saya juga selain di Tasik, selain mengajar di Unsil, saya juga mengajar di Setikes ya, BTH di daerah Cilolohan ya, masih di daerah Siliwangi juga, nggak jauh dari Unsil ya, tinggal jalan kaki ataupun naik ini juga nggak jauh gitu ya. Itu riwayat pekerjaan saya. Ini pengalaman organisasi saya ya. Saya kebanyakan menghabiskan waktu organisasi itu di sekolah dan di perguruan tinggi sebagai aktivis mahasiswa. Setelah lulus saya tidak banyak aktivitas di lain organisasi gitu. Apalagi masuk partai politik, saya lebih fokus di akademik mungkin kalau setelah lulus kuliah ya, menjadi akademisi lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi ini adalah modal penting bagi Anda agar Anda bisa kuliah tepat waktu dengan hasil yang memuaskan, dengan pengalaman yang banyak, yaitu jangan sia-siakan waktu ya. Saya itu waktu kuliah dari mulai tingkat 1 sampai mau tingkat akhir tidak pernah berhenti untuk beraktivitas di organisasi. Saya ingat waktu mau sidang skripsi, saya bareng sama sidang LPJ BEM ya, di BEM Universitas. Ini karir terakhir saya di BEM bersama kakak kelas saya. Saya hanya bisa sampai jadi wakil. Karena giliran angkatan saya lebih milih untuk lulus kuliah ya. Jadi tidak terasa waktu kalau Anda belajarnya bagus, aktif juga di luar, dan tidak ada rumus ataupun teori yang mengatakan kalau yang namanya organisasi itu akan mengganggu akademik belajar. Tidak ya. Saya telah membuktikan hal itu. Bahkan saya dengan lulus yang cepat itu dengan nilai yang saya masuk ke 3 besar ya di jurusan saya, ranking 3 ya. Jadi itu salah satu motivasi bagi Anda untuk kuliah ya. Pertama, mungkin yang udah bimbingan sama saya di perwalian maupun di kuliah lain adalah jangan sia-siakan waktu. Anda harus yakin dalam diri Anda bahwa Anda adalah mahasiswa gizi, akan menjadi sarjana gizi, tidak akan pindah ke lain hati ya dari sekarang. Masih banyak ujian-ujian yang akan Anda lalui ya. Masih banyak mata kuliah yang Anda hadapi selama kurang lebih 8 semester, tapi jalani saja ya. Mungkin di video yang kode etik dan pengantar untuk saya sampaikan. Itu karir yang lain. Ini pengalaman lain-lain di luar profesi ya, selain dosen juga ada penulis buku. Saya sempat beberapa kali menjadi editor buku sekolah ya, SD, SMP, SMA dan SMK. Saya juga menulis buku pendidikan Pancasila yang akan Anda terima nanti setelah didistribusikan untuk tugas-tugasnya ya. Saya juga penulis di artikel dan jurnal-jurnal ilmiah, bahkan juga menjadi pembicara, pemateri, pemakalah di seminar umum, seminar pendidikan, politik, kebangsaan, dan lain-lain ya. Karena memang itulah basic ilmuwan saya, gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu pengalaman hidup saya ya. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal kita untuk, atau Anda semua untuk lebih baik lagi dari saya ke depannya gitu ya. Oke, teman-teman semua, saya sudah melihat sini tampilan semuanya ya. Wajah-wajah masa depan generasi emas Indonesia ya. Generasi milenial. Generasi-generasi bingung ya, generasi masih tanda tanya. Dan memang harus seperti itu. Anda harus bingung. Karena Anda akan melalui berbagai macam ujian kehidupan selama perkuliahan. Jadi harus siap menghadapinya.
Oke, teman-teman semua, saya langsung ke fokus pembahasan kita di kelanjutan materi pengantar perkuliahan ya. Saya anggap Anda sudah paham apa yang telah saya posting di Google Classroom di channel YouTube saya ya, yang dikonekkan ke channel YouTube saya. Oke, teman-teman semua, bahwa yang namanya Pancasila ya, yang oleh para pendiri bangsa kita itu dijadikan sebagai dasar negara, ya, itu adalah salah satu momentum terbaik bangsa Indonesia ya, sepanjang sejarah adanya bangsa Indonesia. Yang kemudian terbentuklah negara Indonesia di tanggal 17 Agustus tahun 45. Tahun 45 di bulan Mei ya, menjelang sebelum bulan Agustus, putra terbaik bangsa yang terkumpul dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ya, BPUPK. Kalau sekarang mungkin anggota MPR ya, yang terpilih. Kalau dulu kan tidak ada pemilihan, tapi orang-orang terbaik yang secara sukarela itu berkumpul dalam satu forum untuk bagaimana nasib bangsa saat itu. Ya. Apakah akan dibentuk atau tidak negara. Berbagai latar belakang itu ada di sana. Ya. Latar belakang agama, budaya, politik. Walaupun memang wakilnya hanya dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Tapi anggap aja itu adalah wakil-wakil pendiri bangsa Indonesia. Nah, kemudian mereka itu dari golongan-golongan yang secara ideologi itu dua golongan ya, dari kelompok Islam dan yang kedua dari golongan kebangsaan atau nasionalis. Walaupun misalnya ada beragama Islam itu tidak semuanya harus berideologi Islam, tetapi juga ada kelompok Islam yang berhaluan kebangsaan seperti Soekarno, Hatta, ya itu ada Muhammad Yamin itu kelompok nasionalis tapi beragama Islam. Kalau yang kelompok Islam itu pasti beragama Islam. Kalau kelompok nasionalis pasti beragama Islam maupun beragama Kristen ya, atau agama-agama yang lainnya. Nanti Anda lihat aja di buku ada beberapa 100 anggota. Hal yang paling penting dalam sidang pertama tanggal 29 Mei ya 45. Seorang ketua BPUPK yang bernama Dr. Rajiman Wijayadiningrat itu melontarkan sebuah pernyataan yang akan menjadi bahasan utama dalam sidang tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa Dr. Rajiman itu seorang dokter ya, seorang ahli kesehatan. Nah, ini poin penting bagi Anda. Mungkin satu rumpun ilmu sama Anda ya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Ternyata yang mendirikan bangsa ini bukan hanya satu kelompok profesi, tapi semua profesi itu yang berkumpul di sana. Ini akan saya buktikan bagaimana peran penting seorang yang paham kesehatan tapi juga berpikir juga untuk kepentingan bangsa dan negara saat itu. Kenapa Dr. Rajiman yang terpilih menjadi ketua atau diangkat menjadi ketua? Karena dari sisi usia, ya, Dr. Rajiman itu paling senior di antara yang lainnya. Kalau Soekarno-Hatta masih 45 atau di bawah 50 tahun, Dr. Rajiman itu usianya saat itu sudah 65 tahun. Jadi wajar kalau seorang yang dituakan lebih bijak. Apalagi seorang dokter kan memiliki kecerdasan tertentu ya. Mungkin tidak bisa dimiliki oleh kecerdasannya oleh profesi yang lainnya atau latar belakang yang lainnya. Inilah cikal bakal kenapa adanya dasar negara, kenapa adanya Pancasila ya. Dan akhirnya adalah adanya Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Dr. Rajiman menyampaikan sebuah pernyataan ya, yang sangat monumental dalam membuka rapat tersebut. Kalau negara ini yang akan merdeka itu terbentuk, kalau nanti negara ini merdeka, itu apa dasarnya? Mungkin yang udah pretest ada pertanyaan itu ya. Anda tinggal renungkan. Kelas C besok, kelas Jumat besok kita pretest ya. Tapi untuk kelas yang Senin dan yang kelas yang Rabu itu sudah pretest. Jadi itu hebat ya. Cuma satu pertanyaan. Kemudian semua tokoh-tokoh yang hadir itu menyampaikan jawabannya atau menyampaikan pidato-pidatonya. Semua golongan. Walaupun di buku sekolah Anda mungkin hanya tahu 3 orang ya. Pertama yang berpidato adalah Supomo, kemudian yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Soekarno. Padahal dalam risalah yang asli itu semua orang berpidato. Bahkan perdebatan mengenai Islam dan perdebatan mengenai nasionalis di sana sudah termuncul di sana atau boleh Anda nonton film Soekarno ya yang ada edisi sidang BPUPKI.
Bisa ada perdebatan-perdebatan itu. Dari sekian puluh tokoh yang berpidato, di hari ketiga itu muncul seorang anak muda dan berpidato yang terakhir, ya, menjadi pembicara terakhir, makalah terakhir. Namanya Insinyur Soekarno. 1 Juni 45. Dan Soekarno secara langsung menegaskan, ya, menjawab pernyataan dan pertanyaan dari Dr. Rajiman tentang apa dasarnya. Jawaban Soekarno adalah Pancasila. Ya. Itulah cikal bakal adanya dasar negara. Ya. Jadi agenda pembicaraan pertama oleh para pendiri bangsa, oleh the founding father itu adalah bukan apa-apa ternyata, ya. Bukan ekonomi, bukan politik, bukan kekuasaan, bukan jabatan. Mungkin kalau kita akan ada kumpulan-kumpulan seperti partai politik, ormas, ataupun organisasi yang lainnya, yang komersil apalagi gitu kan, apalagi kekuasaan, ya, pasti akan bagi-bagi kekuasaan dulu. Saya nanti kalau merdeka akan jadi presiden, kamu wakil presiden misalnya. Tetapi tidak bagi generasi pendiri bangsa. Mereka berpikir dulu dasarnya, berpikir dulu pondasinya. Apakah ekonomi itu penting? Penting. Apakah hukum itu penting? Penting. Apakah penting juga infrastruktur? Penting. Ya. Semuanya penting. Pendidikan itu penting. Kesehatan juga penting. Tetapi itu hanya indikator-indikator dalam kehidupan bernegara. Tetap yang dibicarakan pertama kali oleh pendiri bangsa adalah dasarnya dulu, bukan indikatornya, ya. Bukan ngurus dulu politik, bukan ngurus dulu ekonomi, bukan ngurus dulu kesehatan. Pokoknya ini dasarnya dulu. Seperti halnya membangun rumah, ya, ada pondasi, harus bagus pondasinya, betonnya. Naik misalkan menjadi apa, dindingnya bagaimana, kan itu kan ekonominya, kan hukumnya, konstitusinya, undang-undang dasarnya gitu kalau negara. Etalase-etalasenya gitu kan, yang lainnya, kebijakan-kebijakan yang lainnya harus seiringan dengan pondasinya, ya. Jadi jangan sampai pondasinya terbuat dari beton yang kuat, ya, tapi etalase rumahnya misalnya ataupun dinding-dinding yang lainnya, pintunya, jendelanya, dapurnya, lemarinya, kamarnya itu mudah dibobol oleh maling misalnya, kan gitu. Sehingga banyak yang maling ke rumah itu. Nah, begitu halnya dengan negara. Kalau negara itu pondasinya bagus, tetapi etalase negaranya, indikator tadi ekonomi politik yang tidak diurus dengan benar, maka akan bobol juga, itu kan, negara itu. Itu, ya, sekali lagi tentang bagaimana kenapa pentingnya mata kuliah ini, karena pentingnya pemahaman mengenai dasar negara, ya. Dan saya yakin Anda itu belum paham dasar negara. Ya. Saya yakin Anda belum bisa membedakan mana dasar negara, mana ideologi negara dalam memposisikan Pancasila. Itulah yang akan kita pelajari nanti di kuliah-kuliah kita selama 1 semester ke depan. Yang berikutnya, ternyata ini bahan perenungan bagi kita semua, ya. Kalau kita berkaca pada seorang Dr. Rajiman yang memimpin rapat, kemudian melahirkan sebuah konsep Pancasila oleh Soekarno di hari ketiga sidang tersebut, maka kita meyakini bahwa ternyata yang mendirikan bangsa ini adalah bukan hanya politisi, bukan hanya orang-orang yang pandai di bidang politik murni, ya, tapi seorang dokter pun bisa berpolitik, bisa menjadi negarawan. Anda juga jangan mentang-mentang seorang ahli gizi, sarjana gizi, orang kesehatan, tapi tidak mau peduli terhadap masalah bangsa dan negaranya. Apalagi di tengah pandemi corona saat ini, COVID-19 ini, semua orang terbukakan hatinya, ternyata memang begitu pentingnya masalah kesehatan itu beriringan dengan negara, ya. Harus saling mendukung, harus saling bersatu bersama-sama, gitu kan. Bagaimana dokter punya konsep dan negara mendukung misalnya konsep kesehatan itu. Jangan saling merasa paling benar, ya, dalam mengelola masalah negara ini, terutama masalah kesehatan yang pandemi menjadi yang berdampak pada kita yang harus seperti ini kondisi kita, ya. Itu kurang lebih bahwa sekali lagi jangan sampai Anda itu apatis terhadap masalah-masalah kebangsaan, kenegaraan. Walaupun Anda hanya bertemu dengan saya di 2 semester pertama dan sekarang yang kedua nanti dan sekarang yang pertama, ya. Kuliah di dasar-dasar tentang kenegaraan.
Kenapa itu penting ya, dasar negara, dan akhirnya juga penting menjadi mata kuliah pendidikan Pancasila, bahkan sampai SD, SMP, dan SMA. Bahkan di perguruan tinggi masih tetap diajarkan. Ya. Kita lanjutkan pada bahasan-bahasan yang sebelumnya. Ternyata memang negara ini, ya, negara kita ini belum bisa dianggap sejajar dengan negara-negara maju walaupun punya pondasi dasar negara atau ideologi Pancasila. Apa buktinya? Ya tadi, indikator-indikator negaranya kita masih belum seimbang dengan negara-negara besar seperti Amerika, Korea Selatan, ya, Jepang, Singapura yang dekat, bahkan Malaysia gitu kan sudah bagus indikator-indikator SDM-nya, ekonomi, politiknya, dan lain-lain sebagainya. Di kita masih masih dalam proses menemukan jati diri yang sebenarnya. Itulah kenapa penting pendidikan karakter kewarganegaraan, nation character building, yang terdapat dalam mata kuliah dasar Pancasila ini diajarkan lagi. Dan jadi tanggung jawab saya adalah mendidik Anda untuk menjadi manusia yang baik, ya, yang berpancasila. Tetapi juga bukan hanya itu, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga memiliki sikap yang bukan dari sisi pandangan subjektif, tapi dari yuridis ilmiah, gitu ya, memandang Pancasila itu dari seluruh aspek hukum, ilmu, dan lain sebagainya. Bukan sederhana Anda menerapkan misalkan sila pertama, sholat tepat waktu misalnya, itu anak TK juga bisa, ya. Kita bukan hanya ke sana, tapi nanti ada bahasan-bahasan seperti pemahaman mengenai dasar negara, ideologi, ya, etika politik, ideologi dan dasar negara itu akan, atau juga nanti di bab terakhir ada hubungan integrasi, ya, antara ilmu, pengetahuan, dan Pancasila. Seperti halnya Anda orang gizi, orang kesehatan itu bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila terhadap keilmuan Anda. Oke, itu ya kurang lebih mengenai pengantar-pengantar di perkuliahan Pancasila, ya. Saya juga akan, yang ingat-ingat saya akan sampaikan, ya. Kalau tadi mengambil pelajaran penting dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia dengan adanya seorang dokter pertama kali melontarkan pernyataan dasar negara, ya, Dr. Rajiman, kemudian Soekarno menjawabnya. Kedua-duanya itu bukan manusia yang secara akademik itu bergelar politik, ya. Ini seorang dokter, yang kedua Soekarno itu seorang insinyur, ya, sarjana teknik. Tapi kan dia paham, dia peduli terhadap bangsa dan negara, gitu kan. Artinya bahwa negara ini milik kita bersama, bukan hanya milik golongan-golongan tertentu, ya, bukan hanya milik penguasa, bukan hanya milik kelompok-kelompok yang sedang berkuasa, ya, tapi milik kita semua. Itulah yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita saat itu. Kok kenapa misalnya, ya, dalam sejarah 45, kok yang muncul ada dua ideologi misalnya, Islam dan nasionalis, ya. Baik di sidang BPUPKI, di sidang Piagam Jakarta, di sidang PPKI di tanggal 18 Agustus. Kemana ideologi yang lain? Sebenarnya di kita setelah merdeka, ya, kan kalau berbicara ideologi dunia, ya, selain liberal nasionalis, ya, kemudian juga ada komunis, ya, betul? Apa betul? Ada ideologi komunis. Bahkan di kita tahun 48 dan tahun 65 pernah ada pemberontakan PKI di Madiun dan di Jakarta, ya. Sekarang kan nanti akhir bulan ini ada peringatan G30S PKI. Kok bisa ada PKI tahun 45? Setelah 45, maaf, 48 dan 65 memberontak. PKI itu ada sebenarnya di sebelum 45, ya. Bersamaan dengan adanya pergerakan nasional. Nanti di sejarah akan lebih detail lagi, ya. Saya hanya menyinggung kenapa di tahun 45 tidak ada, ya. Harusnya kan kalau tahun 28 ada PKI, ada kelompok komunis, itu harusnya ikut berdebat, merumuskan dasar negara. Tapi tidak. Itu pun menjadi keuntungan kita sebenarnya, ya. Negara kita tidak terlepas dari pengaruh komunis saat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak ada paham komunis dalam Pancasila yang asli, ya. Kenapa tidak ada komunis? Karena di tahun 45, orang-orang komunis yang aktif di Partai Komunis sedang mengalami pengusiran, pengasingan, ya, akibat kesalahan, akibat kejahatan hukumnya melawan pemerintahan saat Belanda saat itu. Jadi dianggap jahat oleh Belanda komunis itu. Kita kan dulu di bawah Belanda, ya.
Sebelum dijajah Jepang, kita di bawah Belanda dulu. Itu ya. Jadi memang ada 3 ideologi yang besar di dunia. Ada negara yang berhaluan liberal, ada yang berhaluan komunis, ada yang berhaluan mungkin juga Islam fundamentalis, ya. Tetapi kita tidak ke tiga-tiganya. Kita memilih jalan tengah. Kita mungkin lebih jauh sekali dengan liberal, apalagi komunis, ya. Dari sisi tujuan kita berbangsa dan bernegara. Kita kalau dengan Islam kita mungkin dekat gitu ya. Tetapi memang kita tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Jawabannya nanti mungkin di bab 2 dan bab 3 ya. Kenapa kita tidak bisa memilih Islam sebagai dasar negara. Padahal rumusan-rumusan dasar negara kita, bahkan diskusi-diskusi kebangsaan Indonesia itu selalu ada peran Islam dan Pancasila, Islam dan nasionalis ya, dalam proses fondasi bangsa dan negara. Itu kurang lebih yang mengenai salah satu perbandingan, karena dalam landasan kultural ya, kita memilih Pancasila sebagai jadi kantor saya dekat masjid ya. Kalau ada pengumuman tuh dengar. Nanti mungkin kita setelah zuhur kita udah ada udan kita akhiri ya. Oke, jadi itu betapa pentingnya proses pembentukan negara ini ya, yaitu fondasi. Bahkan bahasan-bahasan dari tahun 45 bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, tanggal 18 Agustus itu masih menjadi pembicaraan. Ya, Pancasila itu mau bagaimana? Dalam Piagam Jakarta itu ada syariat Islam, tapi dibantah lagi oleh PPKI tahun tanggal 18 Agustus gitu. Sehingga sangat kental dalam akhirnya disepakatilah, oke, Pancasila setelah pertama kita menghapus redaksi kata-kata syariat Islam. Kemudian akhirnya berjalan lagi Pancasila ya, tahun 55 ada lagi pemilu, ada lagi perdebatan mengenai dasar negara. Ramai lagi Islam lagi dan Pancasila. Namun 55 ini unik ya, bertambah lagi kompetitornya. Kalau yang bertarungnya tahun 45 itu 2 ideologi, Islam dan nasionalis, tahun 55 ini bertarung 3 ideologi. Nanti akan saya jelaskan dengan seksama ya, dan dalam tempo yang sebanyak-banyaknya mengenai nuansa perdebatan di tahun 55 itu lebih menarik ya, lebih dramatis, mungkin melebihi dramatisnya drama-drama Korea yang sering Anda tangis setiap hari ya. Kalau saya menjelaskan di era kurun waktu 55 itu betapa hebatnya sampai tahun 65 ya. Bahkan di tahun 65 Orde Baru ya, muncul lagi Pancasila dengan gaya Orde Baru. Dan sekarang juga kita ada lagi Pancasila dengan gaya-gaya sekarang ya. Orang saling menuduh, kamu tidak Pancasilais, saya paling Pancasilais. Saya Pancasila, kamu tidak, gitu ya. Terus aja bertarung ya. 75 tahun kita masih bertarung terhadap mana yang paling Pancasilais, mana yang paling tidak. Ya habis ya waktu kita untuk berpikir itu. Kapan ngurus ekonomi? Kapan ngurus kesehatan? Kalau sesama bangsa itu sudah terus berdebat. Padahal perdebatan itu sudah selesai di tanggal 18 Agustus dan di 5 Juli 59. Harusnya sama-sama paham ya. Jangan lagi ungkit-ungkit misalnya Islam dan negara. Jangan lagi membawa-bawa komunisme bernegara karena akan sensitif ya akibat pemberontakan komunis misalnya ya. Itulah kenapa alasannya kita masih memerlukan mata kuliah Pancasila, mata kuliah ideologi dan dasar negara, karena bangsa kita sampai hari ini masih belum menemukan mau bagaimana bernegara ini. Karena yang diperdebatkan ke dalam konsep-konsep masalah gaya berpakaian misalnya ya, gaya yang nggak penting ya. Jadi masih terjebak dalam proses pembentukan identitas bangsanya. Wajarlah kalau kita tertinggal oleh Malaysia, oleh Singapura, yang mungkin sudah selesai, apalagi bangsa-bangsa Barat ya. Jepang, Korea sudah selesai
proses pembentukan kebangsaannya, sehingga mereka fokus ke ekonomi, ke hukum, teknologi, ilmu pengetahuan, sehingga budaya-budayanya pun dinikmati oleh seluruh dunia. Jepang teknologinya, Korea, Blackpink dan Super Juniornya misalnya, ataupun girl boy band yang lainnya. Berbagai drama-drama yang membuat Anda menjadi orang melankolis setiap hari gitu kan. Amerika Serikat dengan kapitalismenya ya, mata uang yang menjadi penguasa dunia, adik kuasa ya. Bukan adik kosasi atau kosasi adik ya, tapi adik kuasa Amerika Serikat itu. Karena mereka sudah selesai urusan jati dirinya. Fokus ya ke hal-hal yang untuk rakyatnya ya, untuk kepentingan bersama. Oke, teman-teman semua, demikianlah ya kuliah pengantar Pancasila untuk semua mahasiswa di jurusan gizi. Kalau Anda ingin lebih jelasnya lagi apa yang saya sampaikan, nanti mungkin akan saya rekam lagi, atau nanti setelah Anda menerima bahan ajarnya, bab 1 khususnya nanti akan Anda baca semua pikiran-pikiran saya mengenai pembuka Anda dalam mengikuti perkuliahan ini ya. Mengenai saya ya, mungkin yang belum saya sampaikan, siapa saya, bagaimana saya karakter orangnya, boleh Anda tanya mungkin ke kelas Anda ya. Insya Allah saya salah satu dosen yang tidak pernah bermasalah dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa banyak yang bermasalah dengan saya ya. Mahasiswa. Oke, mohon maaf ya saya tidak buka forum tanya jawab ataupun diskusi. Insya Allah minggu depan saya akan lebih interaktif ya. Jadi gini aja, untuk video Zoom, untuk pertemuan yang seminggu sekali ya, kita kan zooming ya, atau zooman lah dengan Anda. Kita berbicara yang ringan-ringan ya. Setuju? Untuk berbicara yang berat-berat, setelah Anda menerima bahan ajar, Anda tulis jawaban-jawaban materi-materi perkuliahan di Google Classroom sebagaimana jadwal di kuliah ya, disimak. Jadi kita tinggal berbicara yang ringan-ringan aja kalau virtual live seperti ini. Oke? Selamat bertemu dengan saya nanti di perkuliahan maupun di dunia nyata. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir dan kita bisa menatap masa depan yang lebih optimis. Salam Pancasila, merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat beristirahat ya. Pak.